Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmondri AM, NPM 19024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang judulnya Dampak Hukum, Teknologi, dan Politik. Yang pertama, pendahuluan, pengertian hukum, teknologi, dan politik. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Eurich menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup pemerintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Perkembangan teknologi informasi dan komputer secara cepat kemajuan dan mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Sehingga pada saat ini manusia sudah merasakan bahwa hidupnya tidak mungkin bisa lepas dari kehadiran teknologi atau internet tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya masyarakat maya yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Kehadiran internet sebagai sarana teknologi informasi tidak hanya menggunakan untuk kepentingan pengembangan akademik dan penelitian dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, politik dapat diartikan aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Politik juga menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan di antara anggotanya. Selanjutnya, dampak lingkungan hukum. Yang pertama, hukum mempengaruhi transaksi bisnis. Undang-undang nasional lainnya secara eksplisit dirancang untuk mengatur aktivitas bisnis internasional. Undang-undang semacam itu sering secara politis dimotivasi dan dirancang untuk mendukung kebijakan luar negeri atau tujuan militer negara tersebut. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut. Yang kedua, hukum yang ditujukan ke perusahaan asing. Dalam kebanyakan negara terdapat perdebatan terus-menerus antara sayap kiri dan kanan politik tentang keseimbangan yang tepat antara pengendalian pemerintah terhadap ekonomi dan ketergantungan pada kekuatan pasar untuk mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, dampak lingkungan teknologi. Yang pertama, teknologi dapat meningkatkan total output melalui peningkatan produktivitas. Dengan input yang sama, perusahaan dapat menghasilkan output per unit yang lebih banyak. Pengurangan biaya misalnya komputer dan teknologi transportasi. Tidak hanya jumlah output yang meningkat, teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk baru. Misalnya, kehadiran teknologi internet kemungkinan penerbit buku untuk meluncurkan e-book. Yang kedua, perubahan teknologi pada organisasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi terhadap teknik penjualan produk. Misalnya, lebih banyak toko beralih ke online daripada toko. Perubahan tersebut tentu saja membawa dampak signifikan pada strategis bisnis. Cara pembuatan produk, misalnya otomatisasi proses. Pengelolaan dan operasional perusahaan. Karyawan mungkin tidak perlu hadir ke kantor untuk bekerja, melainkan mereka dapat melakukan di rumah asalkan tersambung dengan internet. Dampak lingkungan politik. Perubahan iklim politik dapat membawa risiko yang signifikan. Mereka dapat membahayakan strategi perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah contohnya. Beberapa yang lain juga memiliki efek menguntungkan seperti privatisasi dan menegakkan hukum yang ketat. Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan pemerintah menyediakan segala adibitasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia menjadi rawan akan krisis. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.